Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Denis Farida di Pagat TV Panjen Api Nggak Atek Komen dalam acara Disnotalis Universitas Widyagama yang ke-51 dengan tema digitalisasi seperti itu. Dan di sebelah kanan saya tentunya ada orang penting tetap yakni Rektor Widyagama dengan Bapak Agus Tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Denis Farida dari Pagat TV. Iya Pak, betul Pak. Bapak hari ini sepertinya ada yang baru gitu, penampilannya sudah potong rambut gitu Pak, fresh sekali. Iya, jadi Di samping ini sudah mau masuk musim kemarau, jadi sudah panjang. Akhirnya kalau keringetan itu tidak nyaman. Dan apalagi hari ini ulang tahun Widyagama yang Yes, ke-51, betul. harus penampilan yang baru juga. Nah, Pak, kenapa ini temanya digitalisasi untuk negeri, inovasi untuk negeri seperti itu ya Pak ya? Alasannya kenapa Bapak mengangkat digitalisasi ini? Karena sudah tidak bisa dipungkiri bahwa kegiatan-kegiatan aktivitas kita sehari-hari ini semuanya 2 tahun kita mengalami pandemi, semuanya kan berbasis digital ya. Sehingga inilah yang kemudian di dalam kegiatan-kegiatan kita ke depan, ini kita akan mengembangkan basisnya digitalisasi. Yang sedang kita persiapkan ada 3. Yang pertama adalah pendirian prodi S1 Bisnis Digital. Kemudian yang kedua kita sedang membuat inkubator bisnis. Dan yang ketiga nanti mahasiswa kami yang mengambil mata kuliah pengabdian masyarakat, dulu kuliah kerja nyata, ini akan ada yang namanya KPM digital yang bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Nah, saya tadi sempat mewawancarai ya Pak ya, bahwasanya Universitas Widyagama ini menebar kebaikan juga untuk memberikan beasiswa termasuk ke yayasan, betul ya Pak ya? Ini sudah sekian lama seperti itu? Sudah lama, jadi kami setiap tahun untuk bekerja sama dengan yayasan-yayasan panti asuhan yang ada di khususnya Malang Raya. Ini bagi anak-anak yang kurang mampu tadi, itu kami memberikan salah satunya biaya pendidikan untuk beasiswa. Sehingga ke depan siapa saja boleh mendapatkan kuliah di Widyagama ya. Karena dia keterbatasan ekonomi, maka kami hadir untuk bisa membantu untuk pendanaan di dalam mencapai pendidikan tingginya tadi sesuai dengan cita-cita yang dia harapkan, seperti itu. Nah, ini, setahu saya tadi juga informasinya, saya mendapatkan informasi bahwasanya sudah naik ya, Pak, ya, rankingnya Universitas Iya. Widyagama ini, dan berharap di tahun ini itu sudah naik ke 50. Nah, upaya-upaya apa saja selain digitalisasi yang akan diterapkan ini, Pak, agar masuk ke 50 besar? Iya, jadi kami selain untuk digitalisasi, maka kami tetap menjalankan selalu meningkatkan mutu di dalam kegiatan Tridharma kami, di dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dan pengajaran, di dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Sehingga kalau Tridharma ini berjalan dengan baik, insya Allah peringkat-peringkat yang memang capaian-capaian indikator-indikator kinerja yang diberikan oleh kementerian, saya kira nanti kita bisa mengikuti, kita bisa mencapainya. Demikian yang sedang kita tingkatkan. Ya itu tadi adalah harapan juga ya, Pak, ya. Nah ini, untuk digitalisasi sudah diterapkan atau masih mau diterapkan, Pak? Untuk digitalisasi sudah kami terapkan, jadi di Desnatalis yang tahun lalu itu kita sudah mengembangkan apa yang namanya kuliah sepada dengan menggunakan online yang disebut dengan sepada.widyagama.ic.id. Artinya semua kuliah-kuliah yang daring itu kita menggunakan sepada dari Widyagama. Kemudian yang kedua, kita juga sudah meluncing tahun lalu itu Widyagama Digital Library atau WDL. Perpustakaan kami sudah perpustakaan yang digital dan alhamdulillah tahun 2021 kemarin sudah terakreditasi oleh Perpustakaan Nasional
dengan nilai adalah B atau baik, demikian. B, baik ya Pak. Itu Iya. untuk S1, S2, dan S3-nya juga B juga Pak? Ya karena itu perpustakaan pusat, jadi ya universitas, berarti bisa untuk S1, S2, dan S3. Intinya bisa dinikmati untuk semua mahasiswa kita sesuai dengan jenjang prodinya, karena ini perpustakaannya universitas. Jadi boleh semua prodi jenjang apa saja, ya otomatis memang di dalamnya include seperti itu. Baik, baik Pak, ini dari tema kita beralih ke disnatalisnya, kita bergeser ke disnatalisnya. Perbedaannya apa Pak? Disnatalis dari yang kemarin 50 dan yang ke-51 ini pasti ada bedanya Pak. Bedanya seperti apa? Ya, saya kira untuk 51 ini, karena memang kalau 50 itu tahun emas, saya kira ya kemasan-kemasannya juga akan lebih meriah. Tetapi di 51 ini tidak kalah meriahnya karena memang ada unggulan-unggulan yang sedang kita persiapkan tadi. Salah satunya adalah kita akan menambah prodi baru yaitu S1 Bisnis Digital. Kemudian di dalam kegiatan-kegiatan berikutnya kita membangun inkubator bisnis tadi ya. Terus yang tadi di digital yang berikutnya untuk kegiatan-kegiatan perkuliahan kuliah pengabdian masyarakat atau KPM, nanti ke depan KPM-nya disebut dengan KPM digital. Jadi memang sesuai dengan tema daripada Dies Natalis 51 dengan digitalisasi UNESCO Agama Malang terus berinovasi untuk negeri, sehingga ke depan yang kita akan kembangkan terus adalah kegiatan-kegiatan yang berbasis digital. Ini yang membedakan dengan perayaan-perayaan Dies Natalis yang tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk yang terakhir kalinya Pak yang saya tanyakan, ini kan lebih ke digitalisasi, lebih ke online ya, seperti itu. Nah, ini kan sementara bangunan-bangunan Universitas Widya Agama ini kan wah keren sekali dari tahun kemarin. Nah, ini bagaimana Pak untuk mengupayakan agar bangunan ini tuh lebih optimal Pak? Jadi saya kira bangunan-bangunannya sudah optimal. Event-event besar sudah dilakukan di Widyagama ya. Artinya sampai gedung kami yang kapasitasnya 1.500 undangan di hall lantai 5 kampus 2 itu sudah hampir 3 kali ya digunakan untuk kegiatan vaksin untuk masyarakat. Bahkan nanti di 26 Februari, hari Sabtu besok 2022, kita mengadakan vaksin lagi yang kelima, yaitu dosis untuk booster atau vaksin ketiga, ini untuk 10.000 dosis. Jadi kita kerjasama dengan Mabes TNI, dengan Projo, dengan Bank Mandiri, sehingga di sana sebenarnya sudah optimal. Kemudian yang baru kemarin di awal Februari kita dari PCNU Kota Malang mengadakan konferensi cabang itu di kampus Widyagama ya di hall lantai 5. Jadi sebenarnya bangunan-bangunan kami sudah optimal. Bahkan yang Widyagraha hampir setiap minggu tidak pernah libur karena ada acara terus ya, terutama untuk perhelatan-perhelatan akbar, kegiatan resepsi pernikahan itu memang sangat banyak. Setelah selesainya boleh dilakukan apa, setelah pandemi ini boleh keramaian sudah tidak dibatasi, boleh ada kegiatan-kegiatan itu. Hall Widyagraha kami di lantai 1 itu sangat sangat lari sekali gitu. Jadi demikian itu. Tetapi kalau memang ke depan, memang untuk ruang-ruang kuliah memang belum bisa digunakan karena memang mahasiswa kan masih perkuliahannya kan masih online. Tapi insya Allah kalau dari peraturan pemerintah sudah bisa tatap muka, ya otomatis ruang-ruang kelas itu akan penuh kembali, pasti akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Walaupun berjarak ya Pak. J, walaupun berjarak seperti itu. Oke baik. Kemudian yang terakhir Pak, harapannya apa Pak di Disnatalis Universitas Widya Agama yang ke-51 ini? Ya harapan kami berharap ke depan kami untuk seluruh masyarakat Kota Malang dan Malang Raya bahwa akan lebih mengenal daripada
Widyagama Malang. Artinya bahwa di Kota Malang ada satu PTS yang disebut dengan Universitas Widyagama Malang, sehingga kita nanti bisa bersinergis terutama di dalam ikut mencerdaskan anak bangsa, khususnya di bidang pendidikan tinggi. Jadi seluruh masyarakat Kota Malang, Malang Raya yang kemudian ingin bergabung untuk meraih cita-citanya, baik itu S1, S2 maupun S3, bisa bergabung di Universitas Widyagama Malang. Amin amin ya rabbal alamin, semoga terrealisasi ya. Amin. Terima kasih Bapak Dr. Agus Tugas STMT, semoga di 51 Universitas Widyagama ini semua harapan mulai dari rektor, kemudian tadi ada tamu-tamu undangan yang spesial juga dari yayasan juga itu semakin banyak mengamini, semakin terrealisasi. Saya Denis Farida pamit undur diri, Pagat TV Panjen Api Enggak Ate Komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.